adik-adikku semuanya, ketemu lagi barengan Bang Jack di sekolah minggu online. Gimana nih kabarnya adik-adik semuanya di rumah? Sehat? Penuh sukacita? Puji Tuhan. Dan kali ini Bang Jack juga bersukacita tentunya dan juga keadaan sehat. Dan buat adik-adik di rumah, tetap selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Kalau misalnya keluar rumah harus selalu pakai masker dan jaga jarak. Oke adik-adik, saatnya kita mau muji nama Tuhan dulu. Kita mau memuliakan Tuhan dengan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Silakan Mas Andi, musik. Jangan lupa sambil tepuk tangan ya. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hanya kita mau berdoa dulu. Semoga ibadah online sekolah minggu ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau berkati istirahat kami tadi malam Tuhan, hingga bangun pagi ini dengan keadaan yang sehat. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu secara online Tuhan. Kau berkati, berkatilah saudara kami, yang adik-adik kami yang sedang mengikuti ibadah minggu secara online ini Tuhan. Engkau berkati jaringannya supaya lancar, tidak ada kendala satu apapun Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, aku mau sedikit cerita nih. Kemarin pas waktu pulang kerja itu kan hujan tuh. Nah di sekeliling kan banyak sungai dan sawah tuh. Nah itu tuh banjir adik-adik, karena kebetulan itu pas habis hujan deras. Nah adik-adik, saat ini kan masih musim penghujan nih dan belum tahu musim kemaraunya kapan. Nah buat adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau keluar rumah atau mau ke mana gitu, kalau pas lagi hujan, jangan coba-coba keluar ya. Takutnya nanti adik-adik bisa sakit, bisa pilek kayak Bang Jack dulu. Jadi Bang Jack dulu itu pas hujan-hujan itu jadi sakit, jadi gatal-gatal rambutnya. Pokoknya jangan sampai kayak gitulah buat adik-adik semuanya ya. Oke adik-adik semuanya yang ada di rumah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita diambil dari Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Lalu ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh
sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan nyebranglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Oke adik-adik, kita lanjut ke ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi di sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah adik-adik firman Tuhan pagi hari ini. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai Musa nih adik-adik. Dan sekarang pagi ini Bang Jack mau membahas Yosua. Siapa sih Yosua itu? Yosua adalah penggantinya Musa yang memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian. Di suatu hari bangsa Israel itu sudah sampai di sungai Yordan, dan sungai Yordan itu sangat arusnya sangat deras, juga sungainya sangat lebar gini ya, terus juga dalamnya tinggi banget. Jadi pokoknya kalau melihatnya tuh kayak apa ya, pokoknya lebar lah. Nah, tapi di sini adik-adik bangsa Israel itu lagi kebingungan tuh gimana cara nyeberangi sungai Yordan. Padahal tinggal selangkah lagi, tinggal sedikit lagi para bangsa Israel itu sudah sampai ke tujuannya, yakni tanah perjanjian. Dan Yosua yang memimpin bangsa Israel ini sudah mempunyai petunjuk nih gimana cara menyeberangi sungai Yordan yang sangat deras itu. Dan begini caranya adik-adik. Jadi para imam itu harus menyeberangi sungai Yordan
dengan membawa tabut perjanjian terlebih dahulu nih adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu maksud atau tabut perjanjian itu apa? Nah, saya jelasin di sini ya. Tabut perjanjian itu adalah sebuah peti yang besar yang isinya itu 2 loh batu, di mana di situ ada ke-10 hukum Tuhan yang tertulis di dalamnya. Apa itu tabut perjanjian? Jawaban Alkitab. Tabut perjanjian adalah peti suci yang dibuat oleh orang Israel zaman dulu sesuai perintah Allah. Allah sendirilah yang merancang tabut itu. Tabut ini berisi kesaksian, yaitu 10 perintah yang ditulis pada 2 lempengan batu. Keluaran 25 ayat 16. Bentuk dan rancangan. Tabut panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta, atau 111 kali 67 kali 67 cm. Tabut ini terbuat dari kayu akasia. Bagian dalam dan luarnya dilapisi emas. Di sekeliling bagian atasnya terdapat bingkai yang cantik. Pada penutup tabut terdapat 2 kerub emas di kedua ujungnya. Penutup itu terbuat dari emas. Kedua kerub itu saling berhadapan dan sedang membungkuk dengan muka menghadap penutup itu. Sayap-sayap mereka terbentang ke atas, menaungi penutup itu. Tabut ini memiliki 4 gelang emas di atas keempat kakinya. Kayu akasia berlapis emas dimasukkan ke gelang-gelang itu dan dipakai untuk mengangkat tabut itu. Dan ketika para imam itu mencelupkan kakinya ke dalam sungai Yordan, tiba-tiba, apa adik-adik? Sungai itu kering. Dan akhirnya bangsa Israel itu berhasil menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah perjanjian. Yeay! Demikianlah firman Tuhan hari ini dan juga cerita hari ini. Kita mau kembali memuji nama Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu secara online. Kita mau memujikan nama Tuhan dulu. Sayang disayang. Silakan Mas Andi. Musik. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah online sekolah minggu ini Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita Tuhan. Dan sebaliknya kami akan melakukan aktivitas kembali kami masing-masing. Kau berkati kami, Kau berkati adik-adik sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur, haleluya, amin. Selamat dari minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok lagi.